Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Eka Rahma Putri dari Prodi Piau semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman umum ICT. Yang pertama yaitu pengertian ICT. Information and Communication Technology, yaitu berasal dari 3 suku kata, yakni teknologi, informasi, dan komunikasi. Kata teknologi berasal dari Yunani teknologia, teknik yang memiliki arti keahlian, dan logis yang berarti pengetahuan. Teknologi sering diartikan sebagai objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Contoh pengertian ICT menurut para ahli yaitu menurut David L. George, teknologi adalah upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, tools, proses, dan sumber daya. Sedangkan menurut Eric Dyson, yakni Herbert Collins Publishers, yakni dapat diartikan bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ICT yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Contoh manfaat ICT yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, membantu penelitian dan inovasi. Yang kelima, memecahkan masalah global. Dan yang keenam yaitu memudahkan dalam transportasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ICT. Pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, ilmu teknologi dan informasi pada zaman ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Pada zaman ini juga, bangsa Sumeria lah yang pertama kali menggunakan tulisan dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Pada sejarah modern 1400 Masehi sampai sekarang, yakni yang pertama tahun 1455, Johann Gutenberg ialah orang pertama yang menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf yang terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Yang kedua yaitu tahun 1830, Augusta Lady Bryan pertama kalinya menulis program komputer yang pertama di dunia. Dengan bekerja sama dengan Charles Babbage, beliau membuat mesin yang dikenal sebagai bentuk komputer digital. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William York dan Sir Charles Weston yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan untuk melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Tahun 1861, ditemukannya gambar bergerak-gerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar besar pertama digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Pada zaman dulu, proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan perangkat telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Edward Maybrick menemukan fotografi dengan kecepatan tinggi. Dan pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada zaman ini, penggunaan hypertext telah berkembang seiring dengan perkembangan desain website. Pada tahun 1946, yaitu teknologi komputer digital pertama di dunia, HANEH, mulai dikembangkan walaupun belum begitu banyak penggunaan. Tetapi teknologi komputer ini sudah digunakan pada instansi-instansi tertentu.
Dan pada tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Pada tahun 1957, Jean Horny mengembangkan transistor planar. Teknologi ini dapat mengembangkan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Dan pada tahun 1972, masa ini Ray Tomlinson menciptakan sebuah program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi pada jarak jauh dengan menggunakan teks. Email banyak disebut sebagai surat elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ilmu teknologi. Teknologi yang pertama yaitu teknologi informasi, yaitu suatu teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi apapun kepada siapapun secara cepat dan tepat. Dan di dalamnya terdapat perangkat lunak atau software, serta perangkat keras atau hardware yang dapat digunakan untuk memproses, mengirim, dan menyimpan suatu informasi. Ada juga beberapa contoh teknologi informasi yaitu televisi, komputer, media online, serta seperti artikel, blog, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi, suatu teknologi yang telah membantu manusia dalam melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa terhalang jarak dan waktu. Yang termasuk yaitu seperti telepon, email, dan media sosial. Yaitu contohnya seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teknologi transportasi, yaitu suatu teknologi yang mempermudah manusia untuk berpindah ke tempat satu menuju tempat yang lainnya dalam waktu yang lebih cepat. Contohnya seperti transportasi mobil listrik, kereta listrik, pesawat, kapal otonom, dan masih banyak lagi. Keempat yaitu teknologi pendidikan, suatu teknologi yang berhubungan erat dengan dunia pendidikan. Nah, teknologi ini dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Beberapa contoh teknologi ini yaitu metode pengajaran terbaru yang dapat dilakukan secara online seperti Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Nah, adapun teknologi medis yaitu suatu teknologi yang berhubungan dengan dunia kedokteran. Teknologi ini dapat memudahkan manusia untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya melalui digital. Ya, ini seperti metode dan peralatan yang digunakan dalam diagnosis, perawatan seperti MRI, CT scan, dan lain-lain. Nah, adapun teknologi arsitektur dan konstruksi. Kedua teknologi ini berhubungan dengan desain, struktur, dan bahan bangunan. Teknologi ini telah membantu manusia untuk mendirikan sebuah bangunan dengan desain dan arsitektur interior maupun eksterior yang modern. Dan yang terakhir yaitu teknologi agrikultur, yaitu teknologi yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan. Teknologi ini mempermudah petani atau pekebun dalam mengerjakan sawah atau kebun yang awalnya menggunakan tenaga hewan, kini bisa menggunakan mesin atau peralatan modern seperti transplanter, alat pengering kedelai, mesin penebar pupuk, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Eka Rahma Putri dari Prodi PIAUD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan ragam ICT. Dulu untuk melakukan komunikasi dengan tetangga kita harus menggunakan kaleng yang dihubungkan dengan benang ataupun dengan mengandalkan tukang pos untuk mengirim surat kepada orang yang kita tuju. Nah, itu pun membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Akan tetapi pada zaman sekarang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang cepat. Dan ini ditandai dengan terus munculnya berbagai ragam dan jenis alat teknologi informasi serta komunikasi yang semakin menunjukkan kehebatannya dalam penggunaan alat tersebut. Contohnya seperti handphone, smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain.
ICT juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Nah, contohnya seperti penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pembelajaran, memberikan latihan, dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Alat teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik antara lain yakni ada telepon genggam, satelit, fax, televisi, dan radio. Dan yang kedua yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Nah, pembelajaran berbasis web atau internet, sekolah harus menyediakan atau membuat website sekolah yang diantaranya berisi tentang materi-materi pembelajaran. Dengan demikian akan tercipta virtual classroom. Nah, yang dapat memotivasi dan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Contoh ICT berbasis internet antara lain yaitu seperti electronic mail atau email, mailing list, news group, file transfer protocol atau VTP, dan yang kelimanya ini World Wide Web yang biasanya kita sebut dengan WWW. Jadi bisa kita ambil kesimpulan yaitu Information and Communication Technology atau ICT bisa kita sebut dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah paling terbesar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK juga mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses. Nah, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu dan ke yang lainnya. Ragam dan jenis ICT Information and Communication yaitu tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik, dan yang kedua teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Eka Rahma Putri dari Prodi PIAUD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan integrasi ICT dalam lingkup PIAUD. Integrasi ICT adalah proses memadukan berbagai sistem informasi dan teknologi komunikasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik menurut SU 2009 menyatakan bahwa integrasi ICT fokus pada bagian menggunakan teknologi untuk mendukung cara belajar di sekolah. Sedangkan transformasi ICT menekankan pada penggunaan teknologi untuk mengajar sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ketika teknologi tidak tersedia. Nah, integritas dalam konteks PIAUD adalah tentang konsistensi antara nilai-nilai yang diyakini dan perilaku yang dijalankan, serta pentingnya menjaga dan meningkatkan integritas melalui edukasi dan contoh yang baik. Pengertian integritas ICT dalam PIAUD mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu alat pembelajaran, yang kedua pengetahuan teknologi, dan yang ketiga yaitu bahan ajar. Cara memastikan integrasi ICT ke dalam proses pembelajaran PIAUD yaitu ada penguasaan ICT yang harus dimiliki oleh guru-guru PIAUD. Nah, yang kedua pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang keempat memiliki teknologi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kelima, ada aktivitas bermain yang terintegrasi, dan yang keenam, adanya komunikasi dan kolaborasi. Dia pembelajaran interaktif yaitu seperti video edukasi, game edukasi, dan animasi.
Di sini juga ada alat bantu guru yaitu presentasi digital seperti PowerPoint, Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Ada juga aplikasi pembelajaran secara digital yaitu seperti Google Classroom, quiz, dan lain-lain. Ada juga yang berbasis internet yaitu seperti tadi World Wide Web, yaitu dapat juga kita sebut dengan www. Adapun proyek kolaborasi yaitu yang pertama membatasi waktu, memanage antara waktu menggunakan gadget dan waktu bermain bebas, membimbing anak, Anda menjelaskan kepada anak apa yang mereka tahu atau yang akan dilihat di gadget. Serta ada juga yang kedua yaitu membimbing anak dan menjelaskan kepada anak apa yang mereka lihat atau yang akan dilihat di gadget. Nah, proyek kolaborasi yang ketiga itu memvariasikan aktivitas, mencampurkan kegiatan yang bersifat digital dengan non-digital. Adapun tantangan utama dalam menjaga integrasi ICT di lingkup PIAUD. Yang pertama ada penerapan ICT, yang kedua keterbatasan sarana di sekolah dalam IT, yang ketiga persepsi yang salah terhadap media pembelajaran, dan yang keempat keterbatasan biaya dan tenaga operasional IT. Nah, gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, yaitu membangun kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya peningkatan penggunaan ICT untuk memajukan bangsa. Yang kedua yaitu membangun komitmen dan kesungguhan dalam menerapkan ICT di dalam pendidikan. Yang ketiga memberikan pelatihan kepada guru-guru PAUD agar dapat mengelola dan mendapatkan pendidikan dengan IT. Yang keempat menerapkan penggunaan alat-alat teknologi alternatif yang pada saat itu sudah banyak sekali digunakan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelina Karahma Putri dari Prodi PIAUD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan model pembelajaran melalui ICT. Era globalisasi penting bagi pendidik untuk menguasai teknologi dan komunikasi. Guna meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat semakin menyadari peran penting ICT yang memungkinkan siswa mengakses informasi dan mengembangkan keterampilan. Nah, peran guru beralih dari penyedia informasi menjadi pembimbing. Pelatihan guru mencakup literasi komputer dan integrasi ICT dalam kurikulum. Penting untuk efektivitas pengajaran. Ada program pelatihan dalam pendidikan guru yang melibatkan penggunaan ICT. Nah, seperti berikut. Yang pertama, literasi komputer asas. Yang kedua, penggunaan peralatan dan perisian ICT dalam aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu penggunaan ICT berdasarkan pendidikan. Integrasi penggunaan ICT dalam mata pelajaran, pengajaran, dan pengurusan gelar dan kolaborasi pengajaran dan pembelajaran atas talion. Model pembelajaran ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, dalam pengintegrasian ICT dalam proses pengajaran dan pengajaran serta dalam masyarakat sekolah, Anderson and Vanwert 2002 telah membina suatu model pembangunan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandung 4 tahap, yaitu yang pertama kemunculan emergent, yang kedua penyerapan infusing, yang ketiga penggunaan enabling, dan yang keempat yaitu perubahan transforming. Adapun komunikasi dalam pembelajaran yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dalam interaksi antar keduanya melalui proses komunikasi yaitu interaksi pun dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi secara lisan dan secara tulis.
Komunikasi tidak lepas dari 4 unsur, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, dan yang keempat yaitu media. Adapun beberapa contoh dari media ICT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada papan tulis, slide, gambar, model, internet, film, buku pelajaran, dan yang terakhir yaitu peta dan global. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.